Yang membuat hidup kita sumpek adalah kita suka tidak rela kalau kehilangan sesuatu. Kalau kalian punya 3 karakter ini, hidupmu akan tentram. Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz. Mari kita simak. Coba dicek kita sendiri ya, mana yang lebih menarik bagimu? Kejayaan lahiriah atau ketentraman rohani, kebahagiaan rohani. Itu tinggal milih. Kalau kamu kesengsem kehidupan rohani, berarti kamu on the right track. Kesengsem kehidupan rohani itu bukan berarti kehidupan jasmaninya mbok cuekin, enggak. Tapi apapun yang kamu miliki diarahkan untuk ketentraman batin, kehidupan rohania. Kalau kamu sudah masuk ke batin, masuk ke dalam, di sana kamu akan ketemu hakikatnya hidup. Tapi kalau kamu tidak kesengsem dengan yang rohani, gerakanmu mesti keluar. Dan kalau kamu bergerak keluar, kamu mesti yang kamu kejar materi. Dan materi itu tidak akan memuaskan dahagamu, tidak akan ada batasnya. Seneng hari ini, sebentar lagi bisa tidak seneng lagi. Seenak-enaknya kopimu itu, gelas pertama enak, gelas kedua agak biasa sudah, gelas ketiga sudah tidak enak, gelas keempat kamu muntah. Materi. Tapi kalau yang kamu kejar nyamannya rohani, mungkin setengah gelas cukup. Sudah tidak usah lagi, selesai. Nah, itu ketentraman rohaninya. Tapi kalau kamu kuantitas keluar, harus ngambil lagi nih, ambil 2. Kalau enggak 2, yang lain ngambil, rugi aku. Terus itu kan, dan tidak ada batasnya. Ketika kamu ngambil 2, temanmu yang sebelah juga 2. Loh, dia juga 2. Nanti dia, terus aku harus lebih dari yang lain. Nah, perlombaan dunia itu begitu. Maka cirinya, gerakanmu sudah on the right track, kamu kesengsem kehidupan rohani, kamu jatuh cinta dengan dunia rohani. Itu pentingnya olah rasa. Dan nanti di bait selanjutnya ada istilah orang yang kesengsem dengan dunia rohani itu apa? Dia tidak akan marah, dia akan dengan senang hati meskipun dianggap bodoh. Bungah engaran cubluk, sukeng tias yang den ino, tetap gembira meskipun dihina. Ini berat. Orang yang mengalami kebahagiaan rohani itu dianggap bodoh juga senang-senang aja. Dihina juga gembira-gembira saja. Oh, itu susah. Jangankan dihina, kamu dikomentari agak nyinyir dikit aja kan marahmu luar biasa. Padahal orang maunya ndak ke sana, kamu tafsirkan ke sana. Nah, itu ciri-ciri orang yang tidak kesengsem dengan kebahagiaan rohani. Golek gegeran terus. Nyari masalah terus. Nyari problem. Maka ayo latihan, kalau orang Jawa, olah rasa. Tidak cuma olah pikir, ya olah pikir itu nanti jadi jembatan untuk menuju olah rasa. Oke, nah, kenapa olah pikir itu jembatan olah rasa? Karena jalurnya olah rasa itu tetap ilmu. Tidak ada yang tidak ilmu. Segala kebaikan, kebahagiaan, jalurnya cuma ilmu. Maka kalian tidak boleh bosen-bosen, tidak boleh pelah-peleh di jalur ilmu. Pokoknya tempuh saja semua, ambil semua. Kayak kado-kado tadi, beli saja semua 1 bungkus. Bahwa nanti lontongnya kamu tidak suka, bahwa nanti tahunya kamu nggak suka, gampang. Daripada pas kamu butuh tahu sudah tidak ada. Pas kamu butuh lontongnya tidak ada. Jadi tempuhlah jalan ilmu. Kenapa? Kalau kamu tidak menempuh jalan ilmu, hidupmu akan kacau. Jangan sampai hidup yang hanya sekali ini berantakan. Uripe sepisan rusak. Kenapa kok hidup kita rusak? Nora mulur nalare.
pating seluwir. Pikirannya tidak berkembang dan kacau. Kalau orang pikirannya tidak berkembang dan kacau, kadito guwa kang sirung. Seperti gua yang gelap. Jadi hidup kita jangan rusak. Karena kalau hidup kita rusak, itu ibarat gua yang gelap. Cirinya hidup rusak apa? Nalarnya tidak berkembang, pikirannya kacau, pating seluwir. Jalan ilmu itu menuntut kita untuk pikirannya tidak pating seluwir. Pikirannya pating seluwir itu isinya banyak tapi tidak jelas. Saya sering ditanya teman, Pak, gimana ya Pak, saya itu baca buku, pas baca paham, setelah baca hilang. Ya kan? Di kepalamu itu pengetahuan banyak tapi pating seluwir. Nalarmu nggak berkembang. Ilmunya tidak nyambung sama kehidupanmu nyata. Ilmunya tidak bisa jadi penerang. Mungkin terlalu jauh. Kayak istilahnya Ghazali ya, ada ilmu yang mubadir. Ilmu yang mubadir itu kamu capek-capek belajar, tapi tidak berbuah ilmu itu, tidak berjalan dalam hidupmu. Kamu sejak SD sampai kuliah hari ini kan wis oke ya, mata pelajaran, mata kuliah itu sudah karu-karuan lah. Kadang ya dibolan baleni. Tapi tidak ngefek dalam hidupmu, tidak meningkatkan kualitas hidupmu. Pikirannya pating seluwir, nalare ora mulur. Pikirannya tidak berkembang, ilmunya hanya dihafalkan dan tidak jalan dalam praksis hidupmu. Ketika ilmu tidak bisa mencahayai hidupmu, maka hidup kita seperti goa yang gelap. Goa yang gelap itu mungkin ono isinya emas, mungkin ada isinya sungai yang indah yang kamu bisa mandi di situ, tapi kamu tidak tahu. Padahal kamu luar biasa loh. Itu kenapa pikiranmu tidak berkembang. Itu ada kalimat yang terkenal, yang sering dikutip orang, termasuk beberapa kali saya kutip. Ngilmu iku kelakone kanthi laku. Lekase lawan kas, tegese kas nyantosani. Setya budya pangekese dur angkara. Ilmu itu dapat dicapai dengan laku. Jadi laku di sini tidak selalu diartikan setelah dapat ilmu terus dijalankan. Tapi ketika menempuh ilmu, kamu sudah melakukan laku. Itu di Jawa. Maka penempuh ilmu juga harus ngerti cara suluknya seorang menempuh ilmu. Kalian menempuh ilmu sambil foya-foya, menempuh ilmu sambil seneng-seneng, menempuh ilmu sambil tidak tirakat sama sekali, tidak ada gunanya. Kenapa tadi ilmumu banyak hilang kayak versi Jawa ini? Karena kamu tidak melakukan laku, tidak ada tirakatnya. Jangankan puasa, disuruh sederhana apa adanya, susahnya luar biasa. Pinginnya kamu selalu wow, selalu mewah, selalu lebih. Tidak jadi ilmu. Jadi ketika kamu berjalan menuntut ilmu itu sudah harus ada lakunya. Jadi ada rumus tirakatnya. Itu di Jawa. Makanya para sufi itu ada uzlahnya, ada riyadohnya. Kalau tidak ada ininya, kalau tidak mau berkorban, tidak mau sengsara, ya susah. Itu tadi ilmunya hilang. Kamu pengen nyari ilmu sambil tetap seneng-seneng, sambil tetap maksiat sidik-sidik, kalau diingatkan, alah Pak, dosa kecil aja. Wudu aja sudah rontok itu Pak. Ya kan? Jadi, ya enggak. Kalau enggak laku, ya ilmunya enggak kelakon.
Ilmu itu kalau tidak kelakon, ya ilmunya tidak manfaat untuk hidupmu. Kalau tidak manfaat, dia tidak bisa mencahayaimu. Mungkin ada dalam dirimu, tapi dirimu seperti gua yang gelap. Itu filosofinya orang Jawa. Dan lekase lawan kas. Kas itu kemauan, keinginan. Bahasa Arabnya niat. Diawali dari niat. Maksudnya kas apa? Niat untuk menguatkan, niat untuk olah rasa tadi, niat untuk jadi manusia utama. Berniatlah, lakukan laku, niatlah untuk melakukan keutamaan dan ketulusan budi untuk menaklukkan kejahatan. Jadi hidup kita itu bekalnya ilmu. Cuma ilmu ini tidak ada gunanya kalau tidak diiringi laku. Ilmu yang tidak diiringi laku itu membuat hidup kita berantakan. Karena akal kita tidak berkembang, pikiran kita fragmentaris, pating seluwir, dan hidup kita seperti dalam gua. Mungkin kita pinter, mungkin kita punya banyak bekal, tapi tidak mencahayai hidup kita. Hidup kita orang kaya wong pinter. Banyak kan orang yang sarjana, mungkin dokter, mungkin profesor, akhirnya dipanggil KPK. Kenapa bisa begitu? Ilmunya tidak mencahayai hidupnya. Mungkin dia ngerti, mungkin bahkan apal ayat, mungkin juga bisa ceramah. Buktinya kalau ke pesantren ya para santri cium tangan. Tapi ilmunya sendiri tidak mencahayai hidupnya. Jadi tempuhlah jalan ilmu, nasihatnya Mangkunegoro IV dengan laku. Yo gelemlah tirakat. Tirakat itu bukan berarti hidup tidak punya. Tapi kamu ambil secukupnya, kadang-kadang kamu cegah dirimu untuk tidak menikmati yang bisa kamu nikmati. Itu puasa. Makanya saya sering dulu waktu filsafat puasa, hanya orang puasa yang menikmati, ngerti enaknya buka puasa. Kalau kamu tidak puasa, tidak ketemu buka puasa. Maka jalani laku. Yang ingin masa depanmu cerah, mungkin sekarang kamu ragu-ragu, bimbang, tirakatlah. Cari jalur tirakat sesuai yang kamu cocok. Puasalah. Puasa tidak harus dalam arti harafiah kamu tidak makan, tidak minum, Senin, Kemis, Daud, dan kawan-kawan. Itu boleh. Tapi yang jelas, kekang dirimu. Jangan dilampiaskan sekarang. Nah, itu jalannya penempuh ilmu. Terus, selanjutnya. Nah, ini antara lain dietnya para pencari ilmu. Versi Wedotomo. Yang pertama apa? Tan dahwen pati openan. Jangan iri, jangan dengki. Penyakitnya manusia hari ini gara-gara medsos. Iri, dengki. Dengki itu tidak suka kalau orang lain senang. Senang kalau orang lain susah. Biasanya kelompok sana. Kalau kelompok sana dapat masalah, kamu senang. Nah, siapa suruh milih gubernur itu? Sudah tak bilang. Kalimat itu menunjukkan kamu dengki sebenarnya. Atau kalau sana sukses, kamu iri. Alah, kayak gitu aja. Jagoku bisa lebih baik. Itu iri. Jadi bersihkan dirimu dari hal-hal itu. Tentang apapun pada siapapun. Kalau dua ini masih ada, ya ilmumu tidak akan jadi cahaya. Iri, dengki. Terus tanpa nasten. Tidak gampang ngamukan. Kalau dikritik orang, diingatkan orang, atau ada yang tidak cocok sama kebenaran yang kamu yakini, jangan cepat-cepat ngamuk toh. Jangan panasan. Hari ini kan kita gampang panas. Biasanya kalau kita meyakini sesuatu benar, terus orang lain tidak cocok sama kita, itu biasanya kita panas. Ya meskipun ekspresi panasnya macam-macam.
Jadi tan panas ten. Terus jangan ganggu orang lain. Nora jahil. Oke. Mungkin jahilnya beda ya hari ini. Jahilnya itu kadang bikin foto-foto di Photoshop, terus bikin, nah itu jahil. Atau mungkin kamu punya teman kuliah, ala pak iseng-iseng daripada sepi ganggu temenmu. Itu jahil namanya. Sandalnya disembunyikan. Lagi enak-enak di kamar mandi, bajunya dibawa lari, itu jahil. Contoh paling gampang. Ngerti temennya di kamar mandi, pintunya rusak, terus kamu buka. Wah, pura-pura. Padahal lu ada orangnya, padahal sudah tahu kalau ada orangnya. Sering ya kadang-kadang gitu, zaman di pondok itu ngerjain temennya. Saya dulu ada teman yang penakut luar biasa. Kalau ke kamar mandi malam-malam dikerjain teman-temannya. Dari jauh dilempari batu. Dueng gitu. Dia kaget luar biasa. Kaget langsung lari keluar. Aku ora wedi. Terus balik lagi. Aku ora wedi kok. Balik lagi. Itu jahil. Biasanya kalau yang seusia kita kan suka jahil. Sama tetangga suka jahil. Ndaklah. Iseng-iseng yang ndak penting. Ya seusia kita sekali-sekali jahil asal ndak bahaya ya. Untuk menyegarkan suasana. Misalnya kopinya dari dia ngantuk kopinya mbok entekke ngono ndak masalah lah, konco dhewe. Tapi jahil yang merugikan. Oke. Misalnya tiba-tiba temenmu fotonya kamu pasangkan sama cewek cakep misalnya. Itu kan kasihan cewek cakepnya. Oke. Jadi ya kalau temenmu seneng. Oke ya. Terus jangan melampiaskan hawa nafsu. Hawa nafsu itu kamu penuhi sekadarnya saja. Tidak usah angkara murka dihabis-habiskan. Kita dunia itu butuhnya tidak banyak. Dan amung eneng amreh ening. Jadi lebih suka diam, mencari ketenangan, menjernihkan pikiran. Kalau menurutmu WhatsApp, Facebook itu mengeruhkan caramu berpikir, jangan sering-sering dibuka. Itu namanya amung eneng amrih ening. Nyari keheningan. Kalau menurutmu temanmu yang itu ngomongnya banyak, menjauhkan kamu dari ketenangan, ya dijauhi sementara. Jangan sering-sering sama dia dan seterusnya. Itu suka pada yang keheningan, ketenangan. Selama kita menempuh jalan ilmu, itu jalan tirakatnya. Syukur-syukur kita ada guru yang bijak. Sarjono kang martapi. Sarjono itu guru. Kang martapi itu kalau disingkat SKM. Beda sama SAG, beda sama ya. Sarjana kang martapi itu orang bijaksana yang berjiwa pertapa. Berjiwa pertapa, topo itu bahasa sufinya mungkin uzlah. Orang yang sudah menang melawan dunia. Bukan guru yang masih dimabuk oleh dunia. Politiknya, materinya, ekonominya, dan seterusnya. Tapi guru yang sudah menang melawan dunia, sarjono kang martapi. Ikuti, cari kalau ada itu, ikuti. Yang jelas bukan saya. Ini juga usikum wa nafsi. Ya, karena gelarku bukan SKM, tapi SAG. Ya. Jadi sarjono kang martapi. Jadi kalau kamu lihat ada guru yang tidak terpesona lagi oleh dunia, yang dunia bagi dia sudah tidak penting, ikuti. Nanti di Jawa ada konsep guru sejati. Kapan-kapan kita bahas itu. Dalam tasawuf ada konsep mursyid. Oke, terus ini yang hati-hati kita sering ada di sini yang terakhir, tidak menggunakan pengetahuan semata-mata hanya untuk nyari nafkah atau pamrih. Jadikan semua yang duniawi dalam cari ilmu itu efeknya saja. Kawruhe kinaryo ngupoyo kasil nal menlek. Ndak, jangan fokus ke situ. Bahwa nanti
Setelah cari ilmu kamu dapat ijazah, yang ijazah itu dapat dipakai untuk ngelamar pekerjaan, yaitu efeknya. Tidak utama. Sama kayak kamu menempuh jalan sufi ada karomahnya. Tapi karomah bukan tujuan. Tidak usah takut rezeki. Kalau kamu takut sama rezeki besok jadi apa? Kamu sedang melecehkan Gusti Allah. Lah yang ngatur rezeki itu Gusti Allah. Kok kamu takut? Kamu tidak percaya po? Kan gitu. Wong yo banyak yang tidak kuliah lebih sukses daripada yang kuliah. Tidak. Hari ini susah nyari orang kuliah itu, cari ilmu itu berat sekali. Selalu isinya nyari ijazah, nyari kerjaan. Atau paling tidak nyari beasiswa. Loh kalau kamu pinter berkualitas di dunia ilmu, nanti dapat karomah namanya beasiswa. Ya kan? Tapi beasiswa jangan jadi tujuan. Nanti dapat karomah tambahan, mungkin dapat kerja. Dapat ijazah, itu karomahnya. Tapi bukan tujuannya. Jadi itu dietnya pencari ilmu yang sejati. Cuma sekarang kalau kampus-kampus itu promosi, kuliahlah di sini. Di sini murni cari ilmu, ndak mikir masa depan, ndak laku kampusnya. Kampus itu mesti yang dipamerin lulus jadi apa sekarang. Oleh pemerintah juga disuruh merumuskan tegas. Kuliah di sini, besok lulusannya jadi apa, itu disuruh merumuskan tegas. Jadi bobot paling beratnya tidak pada keilmuannya. Mungkin ada yang salah. Harus didiskusikan lagi. Kita tidak percaya sama diri kita sendiri, sama Tuhan kalau fokusnya hanya pada kerja sama uang sama materi. Oke. Nah, ada istilah triprakara, 3 perkara. Pencari ilmu harus punya karakter lilo, trimo, legowo. Lilo itu lilo lamun kelangan, nora gegetun. Pencari ilmu tidak akan kecewa kalau kehilangan sesuatu. Jadi kayak kalian dibelani ngaji ke sini, itu kan kehilangan sesuatu. Kehilangan waktu. Harusnya kamu nonton TV jam segini, sinetron banyak. Saya tidak tahu sinetron sekarang apa ya. Kalau zaman saya dulu ada yang legend, sekarang mungkin tidak ada. Anak ABG. Waktu hilang, mungkin capek, harusnya tidur. Saya kalau di rumah enak jam-jam segini tidur. Tapi kan kehilangan waktu istirahat. Tidak apa-apa lilo, demi apa? Demi ilmu. Harus punya watak lilo. Beli buku, tidak masalah. Kehilangan sesuatu, kehilangan duit untuk beli buku. Saya dulu zaman di pondok, kirimannya sedikit. Cuma begitu lihat buku, mesti ngiler. Mau tidak mau harus dibeli. Bahwa nanti setengah bulan uangnya sudah habis, gampang. Mendekati teman yang masak sendiri. Teman yang masak sendiri kan dibantu-bantu apa nanti dapat. Karena duitnya sudah terlanjur buat beli buku. Tidak masalah. Tapi kan kepuasan rohaninya beda kalau sudah baca buku. Dulu tapi. Jadi lilo. Lilo lamun kelangan. Sekarang kan tidak mikir itu. Sekarang duitnya banyak, bisa beli. Sudah ada untuk beli. Biasanya yang dikorbankan waktu sama tenaga. Capeknya. Nyari, belinya bisa, nyari waktu bacanya yang susah sekarang. Kalau dulu, waktu bacanya banyak. Belinya tidak kuat. Zaman dulu di seberangnya UIN itu ada toko buku Gunung Agung. Itu saya termasuk mahasiswa tidak gaul. Karena kalau ada waktu kosong, mesti nongkrong di buku itu. Dan zaman dulu toko buku tidak kayak sekarang. Sekarang semua buku kan diplastiki. Jadi kamu tidak bisa baca. Meskipun diam-diam kadang mbok suwek dewe terus mbok waca. Ya, untuk lihat isinya. Kalau dulu bisa berjam-jam di toko buku. Kadang mulai jam 8, kuliah jam pertama, jam setengah 9, sampai jam setengah 1 di situ. Lumayan. Surganya pencari ilmu itu toko buku yang bisa dibaca di tempat.
Ya, jadi rela. Tetap ada yang harus dikorbankan. Nggak boleh cari enaknya saja. Pasti ada yang harus dikorbankan. Kalau nggak lilo, ya nggak jadi mencari ilmu. Terus, trimo lamun ketaman seserik sameng dumadi. Jadi, sabar, trimo. Kalau dapat perlakuan yang menyakitkan hati, pasti. Ketika kita menempuh jalur khusus yang berbeda dengan orang lain, pasti nanti ada perlakuan-perlakuan yang menyakitkan hati kita atau tidak cocok sama kita. Harus terima. Bahasa Arabnya ridho. Terimalah kalau ada orang tidak cocok sama kalian. Dan yang terakhir legowo. Ikhlas. Menyerahkan diri pada Tuhan. Karakter utama seorang pencari ilmu itu 3. Lilo, trimo, legowo. Kalau kalian punya 3 karakter ini, hidupmu akan tentram. Yang membuat hidup kita sumpek adalah kita suka tidak rela kalau kehilangan sesuatu. Kita tidak terima kalau ditimpa hal-hal yang kita tidak suka. Dan kita tidak legowo, tidak rela atas kisah hidup kita, jalan hidup kita. Kita komplain dan mengeluh terus pada Tuhan. Jadi, Mangkunegoro kaping sekawan mengingatkan kita, laku utama kita harus punya 3 nilai ini. Lilo, trimo, dan legowo. Jangan sampai kita jadi orang yang karakternya tak berilmu, orang bodoh. Orang bodoh itu karakternya seperti apa? Guguk karsaning priyonggo. Menuruti kemauan sendiri. Nora nganggo peparah lamun angling. Bila berbicara tanpa dipertimbangkan. Lumuh engaran balilu. Tidak mau dianggap bodoh. Uger guru aleman, maunya dipuji-puji. Sakarepe dhewe, ingin menang terus. Kalau ngomong ndak dipikir dulu, dianggap bodoh ndak mau, pinginnya dipuji terus. Itu ciri valid pas untuk orang yang tak berilmu. Dimanapun kalian ketemu orang ini, setinggi apapun omongannya, dia sebenarnya tidak berilmu. Orangnya los itu tidak ada remnya. Nggak ngerti apa yang harus diomongkan dan apa yang jangan diomongkan dan bagaimana cara ngomongnya. Kebalikannya ini, menuruti kemauan sendiri, ngomongnya tanpa pertimbangan, dianggap bodoh, nggak mau, minta dipuji terus. Menganggap dirinya itu baik terus. Alamat orang bodoh. Siapapun yang menganggap dirinya selalu baik, itu alamat dia tidak pintar. Bodoh. Kebalikannya. Manusia yang sudah waspada terhadap situasi, nanging janmo ingkang wus waspadeng semu, sinamun ing samudono. Kalau ngomong, kalau mengungkapkan sesuatu, itu disamarkan dengan samudono. Dengan wajah yang manis, ngomongnya baik. Sesadun ingatu manis, prasangkanya selalu baik. Jadi orang yang bisa menguasai dirinya, kalau tidak suka, tidak tiba-tiba ngomong jelek, atau seandainya harus mengingatkan ngomong, dikemas dengan cara yang baik. Samudono itu nyamar. Tidak kelihatan. Kadang-kadang yang diingatkan sana, ngomongnya ke sana. Biar sini terasa. Nah, itu orang pinter. Jadi, bedanya orang pinter dan orang tidak pinter, itu kalau di sini yang pertama-tama cara ngomongnya. Kalau ada orang los, ngomong, tidak dipikir dulu. Kalau Mas Mbok ngomongnya dipikir, loh memang gini saya ini, belak-belakan, terang-terangan apa adanya, kan ada yang begitu.
Loh kalau semua orang belak-belakan terang-terangan, bisa buyar dunia ini. Setiap kali tidak suka ngomong, setiap kali tidak cocok ngomong, tawuran mesti. Itu loh. Kenapa? Ya setiap orang isi kepalanya beda-beda. Terima kasih sudah menyimak. Semoga channel Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz selalu bisa memberikan ilmu, motivasi, dan kebermanfaatan. Salam sehat dan bahagia.